برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, yang tidak sempat hadir ataupun yang baru niat mau hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah tentang sholawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan lain. Mudah-mudahan setelah kita pelajari, kita pahami, kita mengerti, maka mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih banyak lagi membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, semuanya bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah saja yang menciptakan baginda Rasul, Allah saja yang menciptakan alam ini, Allah saja bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malaikat, seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh malaikat juga ini bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada baginda Rasul, karena para malaikat pun bersolawat kepada baginda Rasul, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita mengaku
bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang beriman, maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkannya kita untuk banyak-banyak. Ini Ramadan lemes amat ini ya. Kita pasang telinga kita buka pintu hati kita simak dan benar-benar kita pahami. Lalu kita mencoba untuk mengetahui apa sih fadilah daripada kita banyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Satu hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Al hadis rawahu Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa orang dari orang-orang Islam, siapa orang dari orang-orang yang beriman, ia bersolawat kepadaku salatan, satu salawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, satu kali saja dia bersolawat. Apa kata Nabi? Sallallahu alaihi biha ashran. Maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali saja, Allah akan bersolawat kepada orang itu ashran, 10 kali. Ini keutamaan daripada kita membaca solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kali jamaah, satu kali kita membaca salawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada kita itu 10 kali. Satu kali itu. Berarti kalau 10 kali kita bersalawat kepada Nabi, kira-kira Allah salawat sama kita berapa kali? Hah? Ini matematik gak jalan nih. Satu kali kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kalau 10 kali kita bersalawat kepada Nabi, berarti Allah salawat kepada kita berapa? Nah, kalau kita salawat kepada Nabi 100 kali, berapa kira-kira? Ambruk pahalanya. Kalau satu kali aja kita dapatkan 10, kemudian kalau 10 kita dapatkan 100, kalau 100 kita dapatkan 1000. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang, manusia, aulan nasi, manusia yang paling dekat kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya shalah, adalah mereka yang pada saat hidup di dunia paling banyak baca salawat kepada Nabi. Kata Nabi, orang yang nantinya paling dekat kepadaku, kata Nabi, adalah mereka yang pada saat hidup di dunianya, mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Pertanyaan buat kita, kira-kira kita ini sehari semalam salawat sama Nabi berapa kali kita ini? Hah? Biar rajin suka, biar rajin bersalawat kepada Nabi. Harapan ketika kita rajin, ketika kita giat,
ketika kita memudawamahkan bersalawat kepada Nabi, harapan yang paling besar yang hendaknya nanti kita peroleh adalah syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita akan dapat syafaat dari baginda Rasul? Kelak. Lalu mulai kapan? Agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sekarang. Sekarang pada saat kita masih hidup di dunia. Nah, saat kita masih hidup di dunia sekarang inilah perbanyaklah kita bersolawat, perbanyaklah kita membaca solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hitung-hitung saudara jamaah. Ini kira-kira kita sehari semalam nih, jujur aja nih, sholawat kita berapa kira-kira? Rajinin. Ada satu sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah wa kaifa turadu salatuna alayka wa qad aramta? Qala yaquluna balaita. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Al hadis rawahu Abu Dawud. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada di dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari 7 hari yang ada di dalam satu minggu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari Jumatlah hari yang paling mulia. Hari Jumatlah hari yang paling afdal. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka kata Nabi, di hari Jumat itu perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dari 7 hari yang ada dalam satu minggu ini, ada satu hari yang Allah jadikan bahwa hari itu adalah hari yang paling mulia, dan tidak lain hari itu adalah hari Jumat. Maka kata Nabi, ketika datang hari Jumat, perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka sesungguhnya sholawat yang kamu baca, yang kamu kirimkan, yang kamu hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan disampaikan, akan nyampe kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah ragu. Qalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasul, wa kaifa turadu salatuna alaika wa qad aramta? Ya Rasul, bagaimana solawatku kusampaikan kepadamu? Solawat yang aku baca, yang aku hadiahkan kepadamu, bagaimana bisa sampai wa qad aramta? Sesungguhnya engkau ya Rasul sudah menjadi tulang belulang. Kita tahu bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dulu dipanggil Allah. Lalu bagaimana ketika sekarang ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca sholawat? Bagaimana baginda bisa mendengarnya? Bagaimana baginda bisa menerimanya? Bagaimana dan seterusnya? Kata Nabi, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ketahuilah wahai umat Islam,
kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Artinya para nabi jasadnya tidak dimakan ular, tidak dimakan tanah, utuh seterusnya. Nah, dengan demikian yakinilah bahwa sholawat yang kita baca, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pastikan itu akan sampai kepada baginda Rasul, dan pastikan ketika kita bersolawat kepada Nabi, Nabi pun akan bersolawat kepada kita. Nah, kapan saja hendaknya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan kapan saja. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Nah, dari sekian banyaknya, dari sekian hari yang ada dalam satu minggu, ada satu hari yang Allah jadikan hari Jumat. Maka di hari Jumat itulah kata Nabi, perbanyaklah kalian bersolawat kepada intisari dari pengajian kita pada malam hari ini, bahwa ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepada kita. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah akan 10 kali bersolawat kepada kita. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Bisa dipaham gak ini? Kemudian yang kedua, bahwa orang yang nanti di hari kiamat paling dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang pada saat hidup di dunianya paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, dari 7 hari yang ada dalam satu minggu, di dalamnya ada satu Jumat, dan itulah hari yang paling mulia, hari yang paling afdol. Maka di hari Jumat itulah kita diajarkan dan diperintahkan untuk sebanyak-banyaknya membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir bahwasanya jasadnya para anbiya ini tidak dimakan bumi, tidak dimakan ular, akan utuh seterusnya. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi. Nah, untuk itulah masih ada kesempatan buat kita. Allah masih berikan kesempatan buat kita. Perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul kubra, pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya